Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam serial khotbah utama kita, yaitu 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Jangan sebentar-bentar orang percaya mendeklarasikan hal-hal negatif. Setan ganggu saya, setan menyerang saya, setan membuat hidup saya susah, setan mau buat apapun, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu dia mengingatkan. Ada banyak orang pikir ini karya dahsyat Roh Kudus yang paling tidak dahsyat. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa pendeta istilahkan demikian? Karena kalau Roh Kudus menuntun pada kesembuhan, semua amin. Roh Kudus menuntun pada kehidupan yang penuh dengan mujizat, amin. Roh Kudus menuntun pada kehidupan untuk kita meraih seluruh janji Allah, amin. Roh Kudus menuntun kita untuk menghancurkan setan-setan, amin. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan kita, sebagian bilang, kayaknya itu gak dahsyat deh. Pertanyaannya, mengapa mengingatkan kita menjadi sesuatu yang dahsyat? Karena pada dasarnya setan juga mau mengingatkan kita. Setan mau mengingatkan kita tentang hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang melemahkan kita, hal-hal yang membangkitkan kepahitan kita, hal-hal yang membangkitkan emosi kita, sehingga kita lemah. Jadi setiap kali kita mulai mengingat hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang membuat hidup kita pahit, hal-hal yang memancing emosi kita, itu setan sedang bekerja. Setan sedang. Pertanyaan saya, mungkin gak itu Roh Kudus? Mungkin gak Roh Kudus mengingatkan kegagalan kita, kepahitan kita, kekecewaan kita yang memancing emosi kita? Gak mungkin. Karena dari buahnya kita dapat mengenal. Itu pasti dari setan. Dan kalau itu pekerjaan setan, sama-sama bilang sama saya, lawan. Kalau itu pekerjaan setan, lawan. Berarti salah satu tugas penting kita mendisiplinkan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi suasana hati kita. Itu sebabnya Roh Kudus harus mengingatkan kita akan janji Allah. Mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengingatkan kita akan rencana Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menjadi orang yang bersuka cita. I am your pastor. And as your pastor, sebagai gembala saudara, ada dua hal besar yang saya rindukan dalam hidup saya buat saudara. Yang pertama, saya rindukan saudara sukses dan diberkati. Walaupun saya mengerti, kadang-kala saya akan dikritik orang, saya akan diserang orang. Gilbert pengajarannya teologi kemakmuran, biarin. Yang penting apapun yang saya khotbahkan dasarnya adalah firman Tuhan. Karena memang benar dasarnya saya ingin lihat engkau sukses dan diberkati. Kalau ada gembala yang pengen jemaatnya miskin, menderita, sengsara, terserah. Saya ingin melihat saudara sukses dan diberkati. Kalau lihat saudara sukses dan diberkati, senangnya saya minta ampun. Tiba-tiba saya dengar kabar, si ini telah menjadi kepala ini, si ini sukses di sini. Senang saudara-saudara. Senang. Tapi kalau ini ceraiin istrinya, kawin sama perempuan ini, aduh. Si ini ngedarin narkoba, aduh. Jemaat gelo. Si ini korupsi, aduh jemaat gelo. Gilbert lagi. Yang pertama saya ingin lihat jemaat sukses dan diberkati.
Yang kedua, saya senang lihat jemaat tuh bahagia. Karena gak semua orang bisa punya rumah. Gak semua orang bisa punya mobil. Gak setiap orang bisa punya karir yang bagus, tapi setiap orang bisa bahagia. Kalau sudah masuk gereja stres, muka sudah kayak martabak telur. Tahu martabak telur? Baroto-roto gitu. Ngerti baroto-roto? Nggak ada yang rata gitu. Saya duduk. Kita mau khotbah setengah jam, jadi 7 menit selesai. Hilang semua bahan khotbah. Tapi kalau saya lihat sudah semangat, rencana 30 menit, 1 jam setengah. Sebagian sudah bilang, udah biarin gue stres aja. Daripada dia khotbah kelamaan. Saya ingin lihat sudah sukses dan diberkati. Tapi saya juga ingin lihat hidupmu berbahagia. Dan Alkitab menjelaskan suasana hati kita sangat terpengaruh dengan apa yang kita ingat dalam hidup kita. Ngapain kita ingat yang jelek? Ngapain kita ingat yang menyakitkan? Mari kita ingat anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang merubah kutuk menjadi berkat. Merubah ratapan menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur. Ini yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Comforter. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini minggu lalu juga sudah saya singgung. Dan akan, ini penting. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa saja yang kau hadapi, it's okay. Yang paling penting bukan apa yang kita rasakan. Yang paling penting bukan apa yang kita pikirkan. Tapi yang paling penting apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Jadi iblis mau ingatkan kita hal-hal yang menyakitkan. Iblis mau ingatkan kita ketidakmampuan, kegagalan, serta kelemahan-kelemahan kita. Iblis mau ingatkan bahwa saya dan suami saya tidak cocok, saya dan istri saya tidak cocok, saya dan mertua saya tidak cocok. Tetapi Roh Kudus mau mengingatkan kita bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 5 sampai 6. Sebab semuanya itu, semua masalah, semua persoalan, semua keadaan hidup dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Artinya kita dimampukan kalau firman Allah menguasai kita dan kita tetap berdoa. Sama-sama bilang sama saya, selama saya mengandalkan firman Allah, selama saya tetap berdoa, pasti saya menang. Amin. Makanya ayat ini bilang sebab semuanya itu, mau ada masalah, mau ada persoalan, mau ada hal-hal yang menyakitkan, dikuduskan, diselesaikan, dibereskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu, dapat dibereskan oleh firman Allah dan oleh doa, kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang apa? Baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Klik. Aha. Ulangan 4 ayat 5 sampai 6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Tuhan kasih satu statement yang luar biasa, ingatlah. Berarti mendisiplinkan pikiran kita. It's not just only request by God, it's command of God. Sama-sama bilang sama saya, mendisiplinkan pikiran. Bukan hanya permohonan Tuhan, tapi adalah perintah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara,
mendisiplinkan pikiran adalah perintah Tuhan. Karena itu perintah. There is no other way. Tuhan tidak memohon, please, kalau boleh, usahakan, tolong deh. Supaya kamu mengingat yang baik-baik. No. Just a strong statement, ingatlah. Artinya kalau saya selalu ingat yang buruk, yang negatif, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Meskipun saya sudah ditebus oleh darah Kristus, tapi saya nggak bisa jadi penerobos dalam hidup saya. Makanya Alkitab bilang apa? Ingatlah. Ayat yang ke-6 setelah ingat, Alkitab berkata, lakukanlah itu dengan setia. Tetap bertahan dengan apa yang kau ingat dari Tuhan. Sebab itulah yang akan menjadi apa? Kebijaksanaanmu dan akal budimu. Di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang apa? Bijaksana dan berakal budi. Pak, engkau harus jadi suami yang bijaksana dan berakal budi. Bu, engkau harus jadi istri yang bijaksana dan berakal budi. Adik-adik muda, di masa muda kalian, sekolah tinggi kah engkau atau sekolah biasa kah engkau? Engkau harus bijaksana dan berakal budi. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya harus bijaksana dan berakal budi. Kadang-kadang engkau hanya terlalu emosional. Kadang-kadang engkau terlalu egois. Kadang-kadang engkau terlalu mau menang sendiri. Kadang-kadang kau hidup dengan pikiranmu sendiri, me, I, and myself. Tapi mulai hari ini jadi bijaksana. Apa artinya bijaksana? Saya mau jadi berkat. Saya mau meninggikan Yesus. Saya mau membawa damai. Dan saya mau hidup saya berarti dan berguna serta bermanfaat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Berarti Alkitab menggambarkan minimal ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, kita ingat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga kita gak jadi orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita tahu perbuatannya ajaib. Yang kedua, kita nggak jadi orang yang cepat putus asa karena kita tahu ada mujizat. Pak, masih ada mujizat. Dokter mau bilang apapun saya hargai. Karena dokter memang seorang pintar yang belajar untuk itu. Tapi sorry untuk bilang ini, mujizat masih ada. Mungkin secara perhitungan kayaknya utangmu gak mungkin kau selesaikan. Mungkin secara perhitungan kayaknya kau gak mungkin bisa bangkit dalam usahamu. Mungkin secara perhitungan rumah tanggamu akan hancur. Tapi saya hanya mau bilang, Pak, mujizat masih ada. Bu, mujizat masih ada. Kalau saya tahu mujizat masih ada, buat apa saya stres? Kalau saya tahu mujizat masih ada, saya akan bersyukur kepada Tuhan sebab saya tahu Dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Adik-adik muda, mujizat masih ada. Mungkin usiamu 35 dan belum dapat pasangan teman hidup, gak usah nekat. Gak usah berpikir tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes. Siti Maimunah pun jadi. Jangan. Ada orang yang karena udah merasa gak mungkin ada mujizat. Ya mujizat sih mujizat, tapi kan kita harus berjuang. Sudahlah yang second gak apa-apa asal onder dia lengkap. Lu pikir Yamaha Mio?
Adik-adik muda yang sampai usia 34, 35, 36 masih belum dapat pasangan teman hidup. Ada yang liatin saya gini. Mungkin dia semangat, nah ini buat gue nih. Saya mau bilang mujizat masih ada. Yang setuju sama saya katakan mujizat masih ada. Dan yang aneh Alkitab berkata kita juga harus ingat penghukuman-penghukumannya. Bukankah ini membuat kita kecewa, tertekan dan hidup dalam ketakutan? Bukan, maksud Alkitab adalah kalau saya tahu dia menjatuhkan hukuman, maka kita tidak usah membenci dan mendendam kepada siapapun karena pembalasan urusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan urusan Tuhan. Saya suka dengar banyak orang Kristen yang sadis. Pendeta, dia ngomongin saya doain, Tuhan nyatakan keadilan-Mu. Ajar orang itu Tuhan. Puji Tuhan. Gak sampai 3 bulan. Tuhan tempeleng dia. Dia stroke sekarang. Segala kemuliaan buat Tuhan. Sadis lu. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Baik yang ada di gereja maupun ada di rumah. Jangan pernah naikkan doa seperti itu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kau tabur kutuk yang kau tuai kutuk. Tapi kalau kau tabur berkat, berkat juga yang kau terima dalam hidupmu. Amin. Kalau ada orang menjahati saudara, ada orang memfitnah saudara, ada orang ngomongin saudara, berkati. Kenapa? Karena kalau saya disakiti orang, yang bela saya adalah Tuhan. Tapi kalau saya menyakiti orang, yang melawan saya adalah Tuhan. Buat apa saya menyakiti orang? Lakukanlah yang baik kata Alkitab. Maka kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya. Mazmur 119 ayat 52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala ya Tuhan, maka apa? Selesailah masalahku. Tidak. Ayat ini tidak berkata kalau aku ingat perjanjian-Mu, aku ingat kasih-Mu, aku ingat firman-Mu, persoalan hidupku jadi beres. Tidak. Tapi ayat ini bilang, aku teringat pada hukum-hukum-Mu. Terhiburlah hatiku. Amin. Artinya mungkin saja masalahku belum beres. Tetapi penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita dari Tuhan memampukan kita untuk tetap bertahan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Saya karena itu simpulkan begini. Ada seorang filsuf Cina kuno namanya Lao Tzu yang hidup abad ke-6 BC. Berarti dia lebih tua dari Yesus. Filsuf Cina ini pernah berkata demikian. Ini teori yang sangat terkenal. What's your thoughts? They become your words. What's your words? They become your action. What's your action? They become your habits. What's your habits? They become your character. What's your character? It's become your destiny. Kurang lebih terjemahan bebasnya bilang begini. Perhatikanlah apa yang kau pikirkan. Karena itu otomatis menjadi perkataanmu. Kalau yang kau pikirkan negatif, perkataanmu selalu akan jadi negatif. Tetapi juga dijelaskan di sini, watch your words. They will become your action. Kalau perkataan kita negatif, lama-lama tindakan kita menjadi negatif. Tetapi what's your action? They become your habits. Karena kalau sudah bertindak itu terus menerus, bertindak itu terus menerus, dan sudah nggak memperhatikan, lama-lama itu menjadi apa? Kebiasaan dan sudah anggap normal. Kalau sudah biasa maki orang, menghina orang, ngomong sembarangan, terus ditegur, kita juga akan bilang apa? Lu memang gua orangnya begini, ngertiin aja. Lu kenapa sudah menjadi habits? Dimulai dari apa? Pikiran. And what's your habits? They become your character. Lama-lama jadi karakter.
Memang begitu model saudara udah. Mau ditegur kayak, mau dengar khotbah kayak, mau dengar firman Tuhan, nggak bisa berubah lagi. Karena dia tidak mau rubah dari sumbernya yang bernama apa? Pikiran. Orang kayak gitu yang dia salahkan orang lain. Kalau ada orang berani ngeritik dia, yang kritik yang dimarahin. Lo gak usah ngurusin gue, lu urus diri gue, lu sendiri kayak lu udah bener aja. Makanya Alkitab bilang, what's your habits? Karena your habits will become your character. And what's your character? Karena your character will bring you to your destiny. Karakter saudara yang akhirnya membangun masa depan saudara. Saya percaya rancangan Allah buat setiap orang itu indah, dahsyat, dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Allah buat saya indah, dahsyat, dan luar biasa. Saudara ada di rumah, ketik di live chat saudara, rancangan Tuhan buat saya indah, dahsyat, dan luar biasa. Pertanyaan saya adalah, karena rancangan Tuhan indah, dahsyat, dan luar biasa, akhirnya hari depan kita pasti indah, dahsyat, luar biasa enggak? Enggak. Karena walaupun rancangan Allah demikian dan Allah siapkan segala sesuatunya untuk menggenapi rancangannya. Tapi kembali tergantung kita. Sama-sama bilang sama saya, tergantung saya. Saya mau jalani sesuai kehendak Tuhan atau enggak? Meskipun rancangan Allah indah, dahsyat, dan luar biasa, tapi kalau yang saya pikirkan selalu yang negatif, yang menyakitkan, perkataan saya negatif dan penuh emosi. Saudara, yang kasih dalam Tuhan, lama-lama hari depan kita menjadi hari depan yang penuh dengan air mata. Klik. Lepas dari orang setuju atau tidak setuju. Saya coba simpulkan begini. Dalam iman Kristen, kita percaya apa yang kita ingat akan menentukan suasana hati kita. Sama-sama bilang sama saya, suasana hati saya ditentukan dengan apa yang saya ingat. Walaupun jalanmu berat, tapi yang kau ingat kebaikan Tuhan, jalanmu indah. Kenapa banyak orang keluar dari gereja? Pertanyaan saya, di gereja ada masalah enggak? Banyak. Tapi di gereja yang ada masalah itu, selama dia melayani, ada enggak berkat Tuhan? Ada enggak masa-masa indah dengan Tuhan? Adakah hal-hal yang luar biasa yang dialami dari Tuhan? Pertanyaan saya, dia ingat enggak? Enggak. Kenapa orang bercerai? Udah gak cocok lagi. Pertanyaan saya, selama menikah ada gak masa-masa indah? Ada orang mau bercerai, anak udah 4. Emang bersiul jadi tuh anak? Minum kopi, bunting, hamil. Kan enggak, kan ada masa-masa indah. Tapi kenapa bercerai? Karena yang dia ingat hanya hal-hal yang menyakitkan. Iblis licik. Dia coba ingatkan kita hal-hal yang melukai dan menyakitkan. Karena itu saya percaya, apa yang kau ingat akan menentukan apa? Suasana hati. Selanjutnya yang saya percaya, suasana hati kita akan menentukan apa? Value. Kalau hidup kita penuh syukur, hidup kita penuh semangat, hidup kita mengandalkan Tuhan, itulah juga jadi value kita. Setuju nggak? Nilai.
Dan kemudian nilai itu yang akan menentukan decision, keputusan kita. Kalau kita punya nilai yang benar, maka mau ada apapun kita cari Tuhan. Mau ada apapun kita tidak mau kompromi dengan dosa. Karena kita tahu, selama saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan selanjutnya, jadi ingat ya, apa yang kita ingat akan menentukan apa tadi? Suasana hati. Suasana hati akan menentukan value, nilai kehidupan. Nilai kehidupan akan menentukan decision, keputusan-keputusan kita. Keputusan-keputusan kita akan menentukan hari depannya. Even though Tuhan sudah janjikan hari depan kita indah, dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk tersinggung, kita mengambil keputusan untuk ribut, kita mengambil keputusan untuk dendam, kita mengambil keputusan untuk kecewa, gak banyak hal dahsyat yang kita bisa alami dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mengambil keputusan sembarangan. Makanya dalam keputusan kita jangan pernah paksa Tuhan. Tuhan pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau ini. Tapi dalam mengambil keputusan, selalu berkata biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau ini yang Tuhan mau, buka jalan seluas-luasnya. Kalau keputusan saya bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Walaupun kadang-kala sakit, tapi kita tahu jalan di jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya saya catat. Karena itu Roh Kudus perlu selalu mengingatkan kita. Apa yang dia perlu selalu mengingatkan kita? Satu, bahwa kita tadinya orang berdosa, tapi sudah ditebus dan dijadikan warga sorga. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, tadinya saya orang berdosa, tapi sekarang saya jadi warga sorga. Bilang sama sebelah saudara, jangan kembali lagi. Loh, kalau kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengerti anugerahnya, maka doa kita tidak lagi berbunyi, Tuhan aku orang berdosa, hina, dina, celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Setan bilang amin. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bukan lagi orang berdosa, kita adalah warga sorga. Bedanya adalah kalau kita orang berdosa, kita menikmati setiap dosa yang kita nikmati. Tapi kalau kita warga sorga, betul kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita sudah jijik sama dosa. Karena kita tahu upah dosa ialah maut. Sehingga waktu kita berdosa, kita cepat bangkit. Kita cepat kembali ke jalan Tuhan. Karena kita tahu, hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang. Yang kedua saya pelajari, apa yang Roh Kudus perlu selalu ingatkan kita? Bahwa kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita perlu belajar untuk diatur dan dikendalikan hanya oleh Roh Kudus. Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Orang dunia bisa punya kuasa? Nggak bisa. Lewat apa? Lewat menjilat. Lewat apa? Lewat cari muka. Lewat apa? Lewat manipulasi, lewat rekayasa, lewat berbagai kecurangan. Anak Tuhan Yesus jangan ada yang jadi penjilat. As your pastor, sebagai gembala saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di gereja, izinkan saya menyampaikan isi hati saya buat saudara. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, jangan ada yang jadi penjilat. Saya udah berasa dari rumah, pasti gak ada yang bilang amin. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, jangan ada yang jadi penjilat. Saya ngerti, penjilat, tukang cari muka, manusia-manusia penuh rekayasa, penuh dengan manipulasi, kadang-kala bisa lebih sukses daripada anak-anak Tuhan. Naiknya cepat tapi jatuhnya sakit. Tapi selama kita jaga hati kita tulus, selama kita nantikan tuntunan Roh Tuhan, Alkitab berkata barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menjadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Orang dunia mau gaya apapun terserah, kita cari Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus perlu selalu mengingatkan kita bahwa kita tanpa kedekatan dengan firman dan kedekatan pada Roh Allah, kita dapat dipermainkan oleh iblis. Iblis gak takut dengan akte baptisan kita. Iblis gak takut dengan nada-nada dan bunyi-bunyi bahasa roh yang kau keluarkan. Iblis gak takut dengan kartu anggota gereja yang sudah miliki. Iblis gak takut lihat kalung salib yang kau punya. Iblis juga gak takut lihat kesetiaan sudah masuk gereja. Karena Alkitab berkata bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Iblis selalu gregetan melihat kita. Iblis mau coba buat apa saja, iblis mau pakai siapa saja, tujuannya untuk menggoyahkan iman saudara. Dan kalau saudara tetap mengandalkan kekuatan sendiri, nggak ada yang kebal, pasti jatuh. Tapi kalau kita dekat dengan firman, kita dipimpin oleh Roh Allah, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Makanya setiap kali setan mencoba Yesus, Yesus hanya jawab satu kalimat sederhana. Ada tertulis. Dan dengar baik, yang iblis mainkan, yang iblis omongkan, yang iblis rekayasakan seringkali begitu masuk akal. Yesus lapar. Karena 40 hari berpuasa. Tiba-tiba iblis datang dan berkata, jika engkau betul anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Itu nyebelin loh. Lo iya kan? Orang habis puasa 40 hari kan lemes kan? Tiba-tiba dia bilang, jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Kalau kita digituin, oh kita kasih rata. Pertanyaan saya, loh kita mesti jelas dulu, Yesus mampu gak rubah batu menjadi roti? Jangankan rubah batu menjadi roti, rubah setan menjadi roti juga dia bisa. Kalau saya jadi Yesus, oh saya suka kasih rata. Saya suka kasih rata. Saya bilang, setan kau jadi roti, roti unyil. Yang kecil. Tapi Yesus gak mau main logika. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dan akhirnya setan juga pakai ayat. Ada tertulis, jatuhkan dirimu dari sini. Sebab ada malaikat yang akan menjaga. Jadi kadangkala iblis pun bisa pakai ayat, tapi seenaknya menerjemahkannya. Tapi Yesus bilang apa? Ada tertulis. Kita harus menyembah Allah saja. Artinya, selama yang kita pegang kebenaran firman Tuhan, mau tekanan bagaimanapun, kita tetap lihat kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Haleluya. Selanjutnya, kita perlu diingatkan bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, semua yang kita capai, semuanya berasal dari Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Sambil angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, semua yang saya punya, semua yang saya bisa, semua yang saya capai, berasal dari Tuhan. Jadi kalau ada yang diambil dari kita, kita gak sakit hati. Ayo bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil sesuatu dari kita, hanya dua alasan. Yang pertama, karena kadangkala kita lebih mencintai pemberiannya daripada yang memberi. Sadly, Tuhan harus ambil dari kita, supaya kita kembali fokus pada pemberinya. Tapi yang kedua, dia harus ambil sesuatu dari kita, karena dia mau gantikan yang lebih baik. Jadi waktu sesuatu diambil dari kita, kita cuma bilang terima kasih. Engkau tahu yang lebih baik bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya,
Ada 4 yang selalu Roh Kudus ingatkan kita. Kita tadinya orang berdosa tapi sudah ditebus dan dijadikan warga sorga. Kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus sehingga kita perlu belajar diatur dan dikendalikan Roh Kudus. Yang ketiga, kita tanpa kedekatan dengan firman dan kedekatan pada Roh Allah, kita dapat dipermainkan oleh iblis. Dan yang keempat, semua yang kita punya, semua yang kita bisa, semua yang kita capai berasal dari Tuhan. Jadi hidup ini santai. Kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa belagu, kita nggak bisa tengil. Kita semakin merendahkan dan percaya. Kalau ada sesuatu Tuhan percayakan pada aku mau pakai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Selanjutnya, saya coba catat di sini. Karena itu ada 4 hal penting yang harus saya ingat. 1, saya harus ingat bahwa hidup ini berbahaya. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini berbahaya. We are living a dangerous life. Karena Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. We are living a dangerous life. Tapi kalau kita belajar tenang dan berserah, maka berlaku firman, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, karena itu harus kita ingat, hidup ini bukan hanya berbahaya, tapi hidup ini juga singkat. Karena itu kita tidak boleh main-main dan sembarangan. Hidup ini singkat. Masa kita mau isi dengan kebencian, kepahitan, sakit hati, dendam, mau membalas. Justru karena hidup ini singkat, pertanyaan kita cuma sederhana, apa yang dapat kubawa? Apa yang dapat kubuat untuk membalas cinta Tuhan? Karena kita tahu, hidup yang singkat ini, kita isi dengan syukur. Kita isi dengan melakukan kebenaran. Kita isi dengan melakukan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Maka pada saat trompet Allah berbunyi, Tuhan ubahkan semuanya menjadi mahkota kemuliaan di hadapannya. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari, hidup ini adalah pelajaran. Karena pelajaran, kita harus terus maju. Dalam belajar, gagal itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, gagal itu biasa. Dalam belajar tidak tahu, tidak paham, tidak bisa, tidak kuat, tidak sanggup. Itu normal. Untuk itu kita harus belajar. Jangan gak kuat, gak bisa, gak sanggup lalu ngotot. Saya memang orang yang begini, mau diapain? Lu justru belajar. Sama-sama bilang sama saya harus belajar. Karena orang belajar harus ada kemajuan. Hari ini kita masuk SD. 6 tahun kemudian SMP. 3 tahun kemudian SMA. 3 tahun kemudian lulus SMA. Masuk universitas. Jangan hari ini masuk SD. Tahun depan masih SD. 5 tahun lagi SD. 10 tahun lagi SD. 13 tahun lagi SD. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun tidak mau berubah. Itu namanya kepukul di otak, saudara. Hari ini saudara Kristen yang suka ngambek, suka kecewa, masih normal. Berjuang terus. Belajar terus. Masih sombong. Masih pelit. Masih egois. Belajar terus. Kata Alkitab, sampai kita diubahkan, kita mengalami kepenuhan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena itu harus kita ingat, hidup ini berbahaya. Kita harus tenang dan santai. Sama-sama bilang tenang dan santai. Ada Tuhan yang jaga saya. Hidup ini singkat. Karena itu kita tidak boleh main-main dan sembarangan. Kita harus hidup bermanfaat. Jadi berkat. Walaupun kadangkala air mata harus mengalir. Walaupun kadangkala keringat harus bercucuran. Tapi jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang ketiga, hidup ini adalah pelajaran. Hal-hal yang kita belum ngerti, hal-hal yang kita belum bisa, hal-hal yang kita masih gagal, hal-hal yang kita masih gak sanggup. Belajar terus. Minta Roh Kudus memampukan kita. Dan yang terakhir yang harus kita ingat. Hidup ini tergantung kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang hidup ini tergantung saya. Apakah saya mau hidup dengan syukur? Apakah saya mau hidup dengan tekanan? Saya tahu ada banyak orang yang gak setuju pernyataan saya.
Dia akan bilang, kan hidup ini tergantung Tuhan. I know. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah bilang sama kita, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Apakah saya mau datang? Ataukah saya mau mengeraskan hati, kan tergantung saya. Mujizat selalu Tuhan sediakan. Saya ulangi sekali lagi, mujizat selalu Tuhan sediakan. Saya ulangi sekali lagi, mujizat selalu Tuhan sediakan. Tinggal terserah saya. Adakah saya mau beriman? Adakah saya mau meyakininya? Adakah saya mau berserah penuh pada pengaturan Tuhan? Tapi satu yang saya tahu, selama saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, tidak akan saya dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah mata kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Bangga padamu. Kau berikan Roh Kudus untuk mengingatkan aku. Haleluya. Kau segalanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini di rumah Tuhan, di hari Minggu yang penuh berkat dan penuh mujizat ini, buat saudara yang ada di gereja, buat setiap saudara yang ada di rumah, Roh Kudus sedang mengajar kita bahwa Dia adalah pribadi Allah yang mengingatkan kita akan seluruh firman dan janji-janjinya. Kenapa Dia perlu mengingatkan kita? Karena setan akan terus mengingatkan kita tentang kegagalan, tentang kelemahan, tentang kekecewaan, tentang hal-hal yang menyakitkan, tentang hal-hal yang membangkitkan emosi. Karena itu Roh Kudus perlu mengingatkan kita bahwa hidupmu berharga, bahwa hidupmu dahsyat, bahwa hidupmu luar biasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari-hari ini yang kau ingat hanya hal-hal yang menyakitkan, hanya hal-hal yang mengecewakan, hanya hal-hal yang memancing emosi, setan sedang menguasai hidupmu. Dan kalau setan sedang menyerang, lawan. Jangan biarkan setan terus menjajah hidupmu. Yesus punya rancangan yang indah, dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau yang kau pikirkan hanya kelemahan, kesalahan, kegagalan, kekurangan, maka hidup jadi terlalu berat bagimu. Biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Biarkan kau tunduk pada aturan Tuhan. Jika itu yang kau mau, taruh tangan kananmu di dada. Hidup ini terlalu berbahaya untuk kau jalani dengan panik, emosional, mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan. Justru karena hidup ini terlalu berbahaya, jalan dengan tenang, santai, berserah pada Tuhan, dan percaya tangan Tuhan yang akan menjaga engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hidup ini singkat. Masakan hidup ini yang singkat kau mau isi dengan kebencian, amarah, kepahitan, kesedihan? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, aku sadar hidup ini singkat. Aku mau isi dengan hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan hal-hal yang memuliakan Kristus, dan hal-hal yang menolong banyak orang untuk menerima keselamatan dari surga. Ingat, hidup ini berbahaya, hidup ini singkat. Tapi hidup ini juga adalah pelajaran. Jangan kepala batu. Jangan merasa diri yang paling hebat, tapi belajar. Karena kalau kita mau belajar, maka dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa.
Dari kegagalan menjadi kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah hari ini kita disadarkan bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, semua yang kita capai datangnya dari sorga. Aku gak bisa sombong. Aku hanya mau berserah kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap selagi didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, hari ini kami diingatkan bahwa hidup ini berbahaya, hidup ini singkat, hidup ini adalah pelajaran, dan hidup ini tergantung kita. Apakah saya mau memberontak, apakah saya mau kecewa, apakah saya mau tertekan, apakah saya mau bersungut-sungut, atau sebaliknya. Saya mau beriman, saya mau mengandalkan Tuhan, saya mau jalan di jalan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami terus tentang firman-Mu, tentang anugerah-Mu, tentang perbuatan-perbuatan-Mu, tentang mujizat-mujizat-Mu dan penghukuman-penghukuman-Mu. Sehingga kami hidup makin mengandalkan Tuhan dan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena aku sadar jeripayahku dalam Tuhan tidak sia-sia. Biarlah aku terus belajar untuk tetap rendah hati. Biarlah aku terus belajar untuk takut akan Tuhan. Biar aku belajar untuk hanya mengandalkan Kristus. Biar aku belajar menjadikan firman dan tuntunan Roh Kudus adalah yang paling esensial dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saudaraku. Jangan ingat hal-hal yang jahat, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang mendatangkan kepahitan, emosi dan kebencian. Tapi ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Maka itu yang membuat kau maju dan ngalamin kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengan firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas sebuah orang percaya. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, peradangan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala kutu-kutu kegelapan, setan-setan penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir kuasa kesembuhan. Tambahkan iman kami. Karena lewat iman kami akan melihat kemenangan dan mujizat. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus mengerjakan mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, kau sembuh lebih dari Yesus. Jangan bimbang karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Mulai hari ini ingatkan kami terus tentang perbuatan-perbuatan-Mu, firman-Mu dan rancangan-rancangan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Kristus. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para tentara, para polisi, Kapolri dan Panglima TNI, DPR RI,
DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, dan para pengacara. Ya Kristus, bertindaklah. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihancurkan dari pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami roh takut akan Tuhan dan hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Indonesia tetap damai dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan jaga dalam kasih karunia Tuhan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, arahkan kami untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, firman Tuhan, dan rancangan-rancangan yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami menjauhkan diri dari dunia dan segala hawa nafsunya. Kami boleh tetap mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya.